kalau teman Kristen itu mengambil analogi dari hari raya kurbannya kita, Bang Andi. Jadi hari raya kurban itu ada Muslim yang membeli domba, lalu kemudian menyembelih domba itu dan kemudian tidak berharap untuk domba itu dihidupkan lagi kan gitu. Jadi yang menyembelih adalah si Muslim dan tidak berharap dia dihidupkan lagi. Sukarela diikhlaskan seluruh dagingnya diberikan kepada yang berhak kan gitu. Nah mereka mengambil analogi ini. Kalau mereka mengambil analogi ini berarti seharusnya yang membunuh Yesus itu adalah Tuhan Bapa sendiri. Tuhan Bapa itu mengeluarkan hukum Taurat yang menyebabkan kutuk, lalu kemudian Yesus dipanggil, disembelih ya untuk jadi tebusan kutuk hukum Taurat, lalu kemudian nanti jangan dihidupkan lagi, sama seperti analogi kita yang berkurban hewan kurban gitu loh. Nah lalu kemudian karena ayat-ayat di Bible ini ya seperti itu, maka interpretasinya macam-macam kan gitu jadinya gitu. Tapi pada satu titik tertentu, Yusuf Manubulu itu bilang bahwa waktu itu ada bang siapa ya yang menyebut bahwa sejati, kata Manubulu begini, sejatinya Muslim yang mempersembahkan korban itu adalah seperti kami ini gitu loh, bahwa Muslim itu berdosa lalu kemudian mempersembahkan kambing dan kemudian si Muslim tadi menyembelih sendiri hewan kurban itu dan tidak berharap kurban itu hidup kembali. Nah kalau itu yang dijadikan sebagai analogi, maka jangan sampai ada campur tangan iblis di dalamnya. Harusnya Tuhan Bapa itu sendiri langsung menyembelih Yesus, ya, lalu kemudian untuk melepaskan manusia dari kutuk hukum Taurat gitu loh. Nah ini kan diputar-putar jadinya agak aneh gitu loh Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya, yang lain silakan. Sebenarnya kalau secara ini ya hidup aja lah, kalau kita manusia nih, kalau kita kosongkan dalam pemikiran keyakinan, pastinya masalah kematian, masalah kehidupan ini kan kita bisa berpikir ya, kalaupun kita dibawa naluri kebaikan, nggak mungkin kita arahnya itu ke hal-hal yang berkesan. Kalau setan dan iblis ini pastinya kesannya negatif ya Bang Andi ya, sudah negatif kan gitu, ke arah yang hal-hal yang buruk gitu. Pastinya orang itu nggak akan menjawab seperti itu kalau memang nggak ada rujukan yang mengatakan pernah membaca itu iblis atau setan itu. Pastinya atau ada otoritas tertentu sebagai petugas dari Tuhan yang diyakininya gitu. Tapi kenapa seperti itu mungkin nggak ada ya Bang Andi ya. Jadi gini ya, kembali ke topik bahwa kalau memang Yesus itu adalah segalanya, mulai dari awal sebelum berbentuk manusia, Yesus itu juga yang menciptakan segalanya, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, termasuk menciptakan ibu kandungnya. Kemudian dia nebeng di sana, seperti beberapa hari yang lalu bahwa Bunda Maria mengandung Roh Kudus, melahirkan Yesus. Padahal Roh Kudus itu Yesus juga itulah yang menciptakan segalanya, kan aneh di sana. Nah kemudian waktu itu saya di-kick oleh Deki Ngadas bahwa Bang Deki, kalau memang Anda bisa membuktikan Yesus pencipta alam semesta ini, lu baptis gue kan gitu. Dia pakai Yohanes 1 pasal 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Saya bilang dia itu siapa? Kata dia Yesus. Oke baik, kalau memang Yesus menjadikan segala sesuatunya, artinya kita cek benar nggak di Kejadian 1 itu adalah Yesus di sana. Ternyata nggak ada nama Yesus di Kejadian 1. Nah itu kemudian saya tanya lagi Bang Andi. Kalau ada bawa kemari aja dicek. Kalau memang ada di sana gitu, artinya Yesus juga dong yang menciptakan ibu kandungnya dan semuanya begitu. Anda mau seorang dokter mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan ibu kandungnya, Yesus juga yang mencabut nyawa ibu kandungnya? Kalau Anda nggak setuju dengan Manubulu bahwa setan yang mencabut nyawa manusia, artinya Tuhan yang mencabut nyawa manusia, artinya Yesus mencabut nyawa ibu kandungnya, Anda mau kayak demikian gitu. Jadi ini maju kena mundur kena sebenarnya. Jadi sekali lagi, sepanjang Yesus ini seorang utusan dipaksakan setara dengan sang pencipta, apalagi dikatakan dialah yang menciptakan, mudah untuk
diselesaikan dengan secara adat gitu. Kenapa? Karena ini hal yang dipaksakan gitu loh. Jadi seorang dokter daging adas itu ya begitu cara diskusinya, aku di-kick baru ketawa-ketawa, aku dibilangin bodoh. Kira-kira begitu. Bang Andi, mohon izin Bang Andi. Ya, ya jadi ada seorang pendeta GBI bernama Yohanes Rahmat, Bang. Jadi dia mempelajari soteriologi salib namanya, Bang. Jadi keselamatan dengan pengimanan salib gitu. Dan beliau berkesimpulan bahwa soteriologi salib itu menyebabkan kredibilitas Kristen itu menjadi terganggu secara teologis, secara secara moral juga gitu loh, Bang. Jadi pengimanan penyalipan sebagai jalan keselamatan menyebabkan kredibilitas Kristen itu jadi jelek. Itu perkataan dari mantan pendeta GPI, Yohanes Rahmat. Karena apa? Kalau kita pelajari, yaitu tadi ada peran iblis, ada peran Yudas, ada peran macam-macam. Dan kemudian yang baru tadi bahwa pendeta Manubulu mengatakan bahwa Tuhan yang bernama Yesus itu justru nyawanya dicabut, atau kata Bang Demian tadi bahwa Yesus yang Tuhan bunuh diri gitu loh. Ini kan sebuah permasalahan besar kalau kita mengimani keselamatan dengan salib itu. Nah akhirnya beliau itu, Pak Yohanes Rahmat itu mencoba mencari jalan keselamatan lain di luar penyalipan gitu. Nah lalu kemudian beliau itu berkesimpulan bahwa pada akhirnya Kristen tuh harus kembali ke hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus itu. Jangan sampai membatalkan hukum Taurat, tapi persis mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Tapi karena pendapat beliau ini di luar mainstream, maka kemudian beliau dipecat. Dan sebenarnya saya berusaha untuk menghubungi beliau supaya suatu saat nanti bisa muncul di di JCC atau di mana gitu untuk memberi penjelasan bahwa penyalipan itu menyimpan permasalahan yang sangat besar gitu loh, Bang. Yang menyebabkan teman-teman Kristen tuh harus menuhankan Yesus. Rumit dan ruwet. Kemudian iya ada peran iblis di dalamnya, ada peran Yudas, ada Tuhan yang bunuh diri dan seterusnya gitu, Bang. Saya kira gitu tambahan, Bang. Makasih, Bang. Ya, makasih Pak Benar. Yang lain silakan. Yang jelas kalau menurut saya ya, pengalaman saya nih diskusi sama mereka, jawabannya berbeda-beda gitu. Ada yang terus terang mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yohanes 1:3. Kalau dia megang gitu dia harus konsisten. Bahwa Yesus juga yang menciptakan manusia, Yesus juga yang menciptakan ibu kandungnya. Artinya juga Yesuslah yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Musa. Nah, kata dia, memang Yesus yang disembah Nabi Musa, tapi belum bernama Yesus. Nah, aneh kan? Nah, kalau ini didengar oleh praktisi Yahudi, ketabok dia. Gitu. Artinya adalah kalau Yesus yang menciptakan manusia, Yesus pula yang harus bertanggung jawab dan berkuasa penuh atas hamilnya ibu kandungnya. Karena Yesus maha kuasa. Siapa yang berkuasa atas hamilnya Bunda Maria tanpa seorang bapak biologis? Kira-kira siapa? Ada yang nggak bisa jawab nih? Sebentar, ada Mas Aristo yang telepon. Sebentar sama Rile aja. Assalamualaikum Mas Aristo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagi link Bang. Aku ikutan Bang. Oke, bagi link ya. Oke, baik. Bang Aristo mau masuk. Lanjut lu Mak Bonar. Saya kasih link ke Bang Aristo. Kalau ada videonya yang Bang dengan Daging Adas itu bisa juga bahas juga tuh Bang Hadi, biar sahabat-sahabat kita yang belum tahu bisa menyimak juga yang di bawah gitu kan. Di mana ya udah sekarang itu ya? Saya kasih link dulu Bang Aristo. Bentar. Oke, tunggu Bang Aristo mau masuk memberi statement. Dia tertarik dengan topik ini gitu. Jadi sampai di mana tadi ya? Artinya adalah bahwa kalau Yesus semuanya ya nggak apa-apa sih, kita nih sebagai Muslim tentu nggak bantah mereka gitu loh, silakan saja gitu. Kalau memang itu bahwa Yesus yang berkuasa penuh atas hamilnya Bunda Maria, nggak apa-apa. Kemudian yang dikandung yang berkuasa itu juga.
tapi berbentuk manusia. Tapi di dalam manusia ini ada keilahian yang dikandung, yaitu Roh Kudus. Nah inilah konsep Trinitas yang rumit memang untuk dijelaskan secara akal ya. Hanya perlu iman dan doktrin di sana yang harus. Orang Jawa itu angel wis angel wis. Angel tuturane. Angel tuturanmu kata Pak siapa? Alep. Ya. Bang Arista udah masuk? Belum? Belum. Bang Zuma yang sudah masuk. Coba Bang Juma disenggol-senggol dulu, ketiduran nanti di gunung. Bang Juma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Engkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau kipaleko ini wasik dega. Kenapa kerja tamat baru sampai rumah? Baru aja sampai rumah. Baru aja. Ya sekitar 30 menit yang lalu lah. Tadi Rul Yohanes masuk, katanya malam ini nggak sempat sama Triun karena ada apa ya di UGD apa tadi ya? Yang dengar apa sih? Ada ini saudaranya yang minta dicarikan ruang perawatan. Jadi memang pas waktu beberapa saat masuk ditelepon tadi. Tapi lagi live di Bukan. Yang penting intinya kita berbaik sangka aja Bang Andi. Lanjut. Itu video lama itu di live kan teman-teman kayaknya itu. Oh. Iya. Jangan karena tadi sempat open cam bajunya bukan itu gitu. Ya udah, nggak apa-apalah. Tapi pesannya gini, Bang Zuma siap nggak besok malam gitu kan? Kalau Bang Juma mah siapa aja gitu loh. Saya tanya Bang Juma dulu gimana ini fenomena ini tadi katanya Bang Juma. Iya, setan lah yang mencabut nyawa manusia. Gimana itu? Waduh, ada aja. Apa nggak dengar tadi statementnya Manu Bulu gitu? Diputar ulang apa? Enggak, saya tidak dengar. Oh, setan bunuh manusia. Putar ulang ada Pak Jul, sebentar dengerin ya. Oke, ditunggu ya, jangan ketawa lo ya, jangan ketawa. Untuk pelepas lelahnya Bang Zuma. Kita hibur gurunda kita. Oke ya, kita bentar ya, saya screen-nya. Oke, saya mute. Pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan pertanyaannya apa? Ini manusia. Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya otoritas Tuhan menghidupkan. Iya. Tidak bisa mematikan ya? Ya kalau mematikan itu setan Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Astagfirullah. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa. Setan yang mencabut nyawa manusia Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Dompal Pak. Ya, silakan ini ya. Cukup ya ini. Oke, terusin dulu ya. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa.
Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Aristo. Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan sekali lagi, yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa. Dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Ya udah, silakan dikomentari rame-rame lah. Sapa dulu Bang Aristo, Bang. Bang Aristo. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Zulkifli. Iya. Tadi si Bungsu minta balik ke rumah karena alasannya ada tugas sekolah yang harus diselesaikan besok. Ya, lanjut. Ya udah pakai timer malam ini Bang Juma PS Aristo. Pakai timer ya. Temanya yang tadi Yesus bunuh diri atau dibunuh setan? Iya, itu temanya itu. Siap. Apakah Yesus yang mencabut nyawa Yesus adalah setan? Ya, silakan 60 hari buat Bang Juma dulu, silakan. Ya, berdasarkan kitabnya mereka yang mencabut nyawa Yesus itu ya Yesus sendiri. Yesus bunuh diri loh. Ada dalilnya loh Yesus bunuh diri. Kasian kali Manubulu ini, masa kita lebih paham dari dia? Mana sih? Yesus itu bunuh diri. Makanya Al-Quran menerangkan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw wanida. Kenapa? Karena kata Allah, summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tidak mengerti. Orang-orang ini tidak paham. Orang-orang ini tidak memahami gitu loh. Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam. Bahkan bahwa akan kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki akal tapi tidak mengerti. Yesus itu berdasarkan kitab mereka itu bunuh diri. Mau bukti. Mau. Coba buka Matius 26 nomor 31. Di situ diterangkan Yesus berkata. Berkatalah Yesus, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Aku akan membunuh gembala. Oke, jadi yang dibunuh siapa di sini? Gembala. Silakan buka Yohanes 10 nomor 11. Akulah gembala yang baik. Siapa yang mengaku gembala di situ? Yesus. Berarti bunuh diri. Oh iya, bunuh diri dong. Ya, aku akan membunuh gembala. Lalu kemudian akulah gembala yang baik. Ya bunuh diri. Gimana sih? Yesus itu bunuh diri. Ya, hanya orang ini tidak ngerti gitu loh. Lagian kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia, jelas Yesus itu bunuh diri lagi. Apa buktinya? Di dalam Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bunuh diri lagi. Berarti dia yang menciptakan dirinya, umurnya hanya sampai 120 tahun, tapi diskon cuma 33 tahun, mati bunuh diri. Bunuh diri lagi. Fitnah setan, ada-ada aja nih bulu manuk ini. Tak lama saya cabut bulu hidungnya ini orang. Fitnah setan. Nah, kok dalil dalam kitabmu menyatakan dia bunuh diri sendiri kok. Belum lagi kalau kita masih dalam Mazmur 90 nomor 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, Yesus bunuh diri gimana sih? Untung saja nih bulu manuk
tidak ditertawakan sama orang yang paham gospel. Tuhannya bunuh diri. Yesus berkata, malam ini semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Yohanes 10 nomor 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik dibunuh oleh Yesus. Aduh, kurang ajar ini dalil. Serba salah. Jadi kena tembak berapa kali itu di malam ini? Ya, kita sambut dulu saudara kita, Bang Aristo tambah ganteng. Ya, silakan beliau. Jangan sampai Tuhannya bunuh diri makanya dia jadi mualaf kemarin. Iya. Silakan Bang Aristo. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ini saya sudah bisa bergabung di sini. Jadi gini, tadi saya nonton dari bawah, saya lihat ada Bang Bonar Marasi, ada Zulkifli dan semuanya. Terus terang saya kalau Zoom ini gaptek, nggak ngerti saya. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang dipanggil ke Zoom itu saya agak gimana gitu karena memang nggak ngerti. Itu yang pertama. Nah, kemudian ya menarik dari tadi sih saya nonton, asik ya, luar biasa JCC ini ya, semangat dakwahnya masalah gitu. Oke, saya mau karena saya dikasih waktu untuk bicara ini terpaksa saya bicara ya, gitu kan. Silakan. Yesus bunuh diri atau dibunuh begitu ya? Ya. Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim ya. Gini, kalau saya punya pandangan lain mungkin ya. Yesus dibunuh atau bunuh diri gitu ya. Kalau saya, Yesus tidak bunuh diri dan tidak dibunuh. Itu kalau pandangan saya, Yesus tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Gitu. Kalau kemudian ada di dalam identitas Yesus dibunuh ya, itu saya kira adalah rekayasa dari para orang-orang yang memang ingin menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Adinda, mohon maaf, Aristo. Siap. Sedikit Siap. Adinda, kamera mungkin dimatikan aja dulu, soalnya ada yang di belakang tuh lagi. Ada yang di belakangnya tuh berdiri tuh di belakang. Dimatikan aja kameranya sementara. Ada sesuatu ya. Awas Bang Aristo. Atau kameranya digeser. Apanya? Di belakang. Digeser aja kameranya, Dek. Digeser Apanya kameranya. yang dimatikan, maaf. Kamera, ada penampakan di belakang. Putus. Itunya kameranya dimatikan aja itu. Oh, kamera, oke. Start video Bang Aristo. Kalau enggak ya digeser aja biar fokusnya ke Bang Aristo aja. Start dulu gimana? Saya nggak ngerti, mohon maaf ini. Itu ada start video itu. Bang, ada tulisan Kalau start Zoom ini. video. Iya, start video. Di mana caranya matikannya? Kalau pakai HP itu sampingnya start video, sampingnya Tekan aja di start video. video. Yang gambar kamera itu Bang. Yang gambar kamera Bang. Gambar semua, oke. Gambar video. Gambar kamera diklik. Ya udah kalau atau kayak gitu aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, udahlah. Ganteng ini kok. Atau geser aja HP biar fokus ke Bang Aristo aja. Gitu aja. Ya udah gitu aja. Bentar ya. Sabar. Iya. Oh gitu, oke. Sip. Gini Oke. ya. Ya. Lanjut Bang. Lanjut. Oke. Mohon maaf ini ya, oke. Ya, jadi gini, mungkin kalau saya sedikit agak berbeda ya dengan pandangan Kanda Zulkifli ya. Kalau boleh ya, berbeda boleh ya. Ya boleh lah. Boleh. Saya tadi tuh menjawab versi gospel aja, Dinda. Oh, versi gospel, oke ya. Iya. Nah, kalau saya ditanya apakah Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Yang benar itu adalah Yesus tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Ya.
Jadi kalau kemudian ada berbagai berbagai pendapat yang kemudian datang dari saudara-saudara kita Kristiani bahwa Yesus itu bunuh diri atau dibunuh begitu ya. Tapi faktanya memang kan Yesus dibunuh begitu ya untuk menebus dosa manusia. Begitu kemudian yang sering disampaikan oleh saudara-saudara kita umat Kristiani. Nah, sebenarnya ketika mereka katakan bahwa Yesus ini datang untuk menebus dan dibunuh begitu ya. Ini sebuah problem terbesar dalam kekristenan. Nah, saya kira sampai kapan kemudian kebingungan ini masih saja terus dipertahankan gitu. Memang begini, buah simalakama bagi saudara-saudara kita Kristiani. Karena ketika dari umat Islam bertanya, Yesus itu dibunuh atau bunuh diri, memang ini sebenarnya pertanyaan yang pertanyaan yang membuat galau dan memang sulit untuk dijawab. Kalaupun dijawab oleh saudara-saudara kita Kristiani, itu jawabannya tidak ada kepastian. Artinya banyak pandangan-pandangan. Jadi saya kira gini, kalau ditanya Yesus itu dibunuh atau bunuh diri, ketika kita tanyakan kepada saudara kita Kristiani, baik mereka levelnya para pendeta lulusan teologi kan gitu, mereka misalnya ada 10 orang atau 15 orang kita tanya, maka akan kita dapatkan jawaban itu sekitar 20. Kenapa demikian? Karena memang ketika pertanyaan ini diajukan kepada umat Kristiani, dibunuh atau bunuh diri, maka jawaban yang mereka hantarkan itu hanya merupakan eksegesis atau sebuah pemikiran yang kemudian mereka argumentasikan untuk mempertahankan bahwa Yesus itu dibunuh. Gitu. Nah, memang ini faktanya Yesus dibunuh. Nah, kemudian mereka katakan bahwa Yesus itu memang datang untuk dibunuh untuk menebus dosa manusia. Kan gitu. Nah, artinya ini sebuah problem sebenarnya. Maka untuk keluar dari problem besar itu, ya, maka sebenarnya mereka harus menjawab bahwa Yesus itu tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Nah, karena satu sosok ini diimani dua agama, ya, Islam dan Kristiani, walaupun masih saja masih saja sering kita lihat perdebatan antara Kristen dan Islam bahwa Yesus Kristus dua pribadi yang berbeda, tetapi kami Muslim memiliki data, memiliki bukti bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah satu pribadi yang sama. Nah, di sini Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ketika tertuju pada Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, umat Islam adalah aktor yang paling tidak punya beban tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena di dalam prinsip keimanan Islam, Yesus itu Nabi Isa 100% manusia dan tidak 100% Tuhan. Dia mau minum, dia mau haus, dia mau punya istri, dia mau buang air, dia mau berpoligami, dia mau tidur, nggak ada masalah. Karena memang Nabi Isa alaihissalam adalah manusia 100%, sama dengan Zulkifli Abbas, sama dengan Aristo, dan sama dengan kita-kita ada di sini. Gitu. Jadi, menurut saya, ketika pertanyaan ini diajukan kepada umat Kristiani, ya, Yesus dibunuh atau bunuh diri, maka jawaban sebenarnya yang mereka harus jawab adalah Yesus tidak dibunuh dan Yesus tidak bunuh diri. Karena memang kalau mereka bertahan bahwa Yesus ini datang untuk menebus dosa lalu mati, maka memang ini masalah besar. Berarti Yesus bunuh diri. Karena Yesus datang untuk menebus dosa dan harus mati. Kan gitu.
Jadi ini sebuah problem besar. Maka sebenarnya pertanyaan ini sudah lebih cukup untuk kemudian saudara-saudara kita Kristiani itu berpikir bagaimana kemudian konsep yang mereka imani ini adalah sebuah kefatalan yang sangat luar biasa. Bukan bermaksud, saya tidak bermaksud mengajak saudara-saudara Kristiani untuk jadi Islam, tidak. Tetapi saya hanya menginginkan kemudian, coba kemudian diperhatikan kembali, direnungkan kembali, diperhatikan kembali bahwa apa sebenarnya yang mereka imani ini masih belum sesuai dengan apa yang sebenarnya. Gitu. Jadi saya kira ketika ini dibawa dalam satu dialog antara Islam dan Kristen dengan tema ini, mohon maaf ya, saya harus katakan, umat Kristen tidak akan mungkin menang berdebat dengan umat Islam. Karena ketika pertanyaan Yesus dibunuh atau bunuh diri, secara logika Kristen tidak akan mungkin menang. Ya, apalagi kemudian berdebat dengan umat Islam bahwa beradu data. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang kemudian merujuk bahwa pertama Yesus itu tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Kemudian ada juga ayat yang kemudian memberi petunjuk Yesus itu bunuh diri. Begitu. Maka kalau tadi saya sempat mendengar video ada sebuah saudara kita bertanya kepada Pastor Yusuf Manubulu, ya. Kemudian ditanya siapa yang mencabut nyawa Yesus. Bahkan seorang Yusuf Manubulu yang punya legal sebagai pastor, ya, bahkan sudah menjadi konsumsi publik, ya, sudah menjadi kalau kita katakan bukan main bukan main terpukulnya para umat Kristen se-Indonesia, ya. Ketika ditanya, Yusuf Manubulu katakan bahwa yang mencabut nyawa Yesus Kristus adalah setan. Kan gitu. Memang tidak ada jawaban untuk ini, gitu loh. Ya, jadi yang ada adalah kebingungan. Oh, makanya saya katakan tadi di awal bahwa jangankan para jemaat, level pastor saja ya, yang mereka berdiri di atas mimbar, yang katanya seorang pastor itu menyelamatkan, mengantarkan para jemaat masuk ke dalam sorga, nggak mungkin akan bisa dijawab pertanyaan ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah Yesus tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Sekian dan terima kasih, mohon maaf. Kalau saya punya pandangan lain, boleh? Boleh Pak Desugi, baru habis ini ke Bang Juma. Saya pandangannya berbeda dengan Bang Aristo maupun guru saya Aki Juma. Kalau menurut saya Yesus, ini dalam konteks Bible ya, nggak ada sangkut pautnya dengan Islam ya. Kalau menurut saya, berdasarkan konteks Bible, Yesus itu pura-pura mati. Loh, kenapa kok pura-pura mati? Karena ada tertulis di dalam kitab Ulangan ya, jangan ada mayat tergantung di hari Sabat. Sehingga Yesus ini cepat-cepat diturunkan. Yesus tahu kalau pura-pura mati, dia cepat diturunkan. Kalau dia tidak pura-pura mati, kakinya dipatahkan. Yesus tahu akan hal itu. Makanya Pilatus itu heran, kok cepat mati? Karena tidak ada dalil, tidak ada data yang bisa dibuktikan bahwa ada orang disalib mati dalam waktu 3 jam. Tidak ada. Orang mati disalib itu dalam waktu 3 hari paling cepat. Nah, makanya daripada Yesus mengalami kesengsaraan, apalagi nanti kakinya dipatahkan, dia pura-pura mati. Dengan pura-pura mati maka dia selamat. Tapi kalau seandainya Yesus ini disalib hari Rabu, walaupun pura-pura mati nggak ada gunanya. Kenapa? Karena nggak cepat-cepat diturunkan. Nah, karena disalib hari Jumat, makanya kepura-puraan Yesus pura-pura mati ini ada gunanya, sehingga dia cepat-cepat diturunkan dari salib. Nah, para murid tahu, terutama Maria ya. Makanya pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburan membawa rempah-rempah.
Padahal Yahudi ini tidak punya tradisi meminyai, mengurut, merawat orang mati setelah 3 hari. Nggak ada cerita seperti itu dalam Yahudi. Nah, tapi kenapa ini Maria Magdalena ini kok bawa rempah-rempah ke kuburan? Karena dia tahu ingin merawat Yesus yang pura-pura mati itu tadi. Itu fakta. Kedua, ketika Yesus ditombak lambungnya, segera keluar air dan darah. Mayat mana yang dilukai keluar darah? Nggak ada ceritanya. Ada mayat dilukai keluar darah, nggak bisa. Dilukai keluar darah itu karena dia masih hidup. Jantungnya masih berdetak, masih memompa darah, sehingga keluarlah darah itu. Berarti dia masih hidup. Padahal sebelumnya dia teriak-teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Setelah itu ditombak lambungnya, keluar air dan darah. Kalau keluar darah itu bukti bahwa Yesus itu belum mati. Pura-pura mati. Begitu, Mas Bro. Makanya janji Yesus di dalam Matius 39, ya, Matius 11 ayat 39 ya betul. Ketika ditanya oleh orang Yahudi dan orang-orang Farisi itu, guru minta aku satu tanda. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Yunus hidup. Silakan baca di dalam Yunus 2 ayat 4. Yunus hidup di situ. Apa buktinya dia hidup? Dia berdoa dalam perut ikan. Itulah tandanya Yunus. Kalau Yunus mati dalam perut ikan, nggak ada tanda di situ. Nggak ada keajaiban. Karena dia hidup di dalam perut ikan, itulah tandanya. Yesus seharusnya juga hidup di dalam perut bumi. Kalau dia mati, tidak ada tanda di situ. Orang Kristen sering mengatakan, bukan masalah hidup atau mati, tapi 3 hari itu. Apa hebatnya 3 hari di dalam kubur? Bapakku 40 tahun bro, lebih ajaib kalau waktu yang menjadikan tanda. Bapakku 40 tahun dalam kubur loh. Hebat lagi bapakku kalau itu. Nah, kebangkitan katanya. Kebangkitannya. Yunus nggak bangkit. Yunus nggak bangkit dari kematian. Apanya yang mirip? Sementara Yesus menjanjikan akan mengalami tanda seperti Yunus. Kalau Yesus mati berarti Yesus pembohong. Supaya Yesus tidak bohong, dia harus hidup. Yesus pura-pura mati supaya selamat, kakinya tidak dipatahkan. Kalau Yesus tidak pura-pura mati, maka ada nubuatan di dalam kitab Mazmur yang tidak terpenuhi. Karena di dalam kitab Mazmur dikatakan tidak satu pun tulangnya yang patah. Kalau dia dipatahkan kakinya, ya berarti nubuatan itu nggak ketemu. Makanya dia pura-pura mati, dengan pura-pura mati dia selamat, dengan pura-pura mati ada nubuat yang tergenapi. Terima kasih. Baik Pak De Sugi. Saya masih boleh sedikit? Bisa. Boleh. Sebelum ke Bang Juma. Saya baru pertama di JCC ini ya. Gitu. Iya. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekali lagi, saya ini gaptek kalau pakai Zoom. Jadi saya nggak tahu siapa-siapa di sini, gimana cara ngelihatnya, siapa aja gitu. Jadi mohon maaf ya. Saya mungkin harus belajar sama Bang Zulfikar ini biar saya biar saya ngerti gimana caranya saya pakai Zoom ini. Siap, katanya siap. Oke, gini. Kemarin saya isi kajian dengan Ustadz Kenama. Memang kemudian ini kita bedah secara tuntas ya. Bagaimana dengan berdasarkan data-data yang sangat luar biasa ketika dipaparkan oleh Ustadz Kenama ya, bahwa tema waktu itu yang kita angkat mungkin baru 2 hari yang lalu ya. Tema itu adalah siapakah pemuda yang berkain lenan. Karena pemuda berkain lenan itu ketika ketika penangkapan Yesus hendak disalib gitu ya. Nah ini sangat menarik sekali. Jadi gini, kalau kemudian bicara Yesus ya, artinya kalau soal siapa yang disalib itu nanti. Artinya gini, kalau kemudian bicara Yesus, maka
saya sering katakan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah satu pribadi gitu ya. Nah, jadi berdasarkan data-data yang kajian kemarin saya dengan Ustadz Penama, bahwa sebenarnya memang Yesus Kristus itu tidak disalib, dan maka tadi saya katakan tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Nah, pertama saya coba berangkat dari kitab suci saya ya, kitab suci umat Islam, kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 157, 158 memberi Allah Subhanahu wa taala memberi informasi yang begitu jelas bahwa Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dibunuh. Nah, kemudian narasi saya ini bukan tanpa bukti, begitu ya. Segudang bukti di dalam Alkitab ya, atau di dalam Bible begitu ya, segudang bukti bahwa memang Yesus Kristus itu tidak disalib, tetapi orang yang disalib itu orang yang diserupakan gitu ya, artinya orang yang digantikan. Sama ketika seperti Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mencoba benar tidak Nabi Ibrahim ini hakul yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, lalu Allah mencoba Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, sembelih anakmu." Karena ketaatannya, karena keimanannya, Nabi Ibrahim ikuti ya, kemudian dibaringkannya Ismail alaihissalam, lalu kemudian digantikan dengan domba. Nah, penyaliban ini seperti yang kita kupas kemarin dengan Ustadz Kenama, mirip dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka hendak ingin menyalibkan Yesus, menangkap Yesus bahkan gitu, kemudian Allah gantikan orang itu ya, bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton ya, tapi sedikit saya akan bocorkan. Di mana data-data itu? Pertama kita bisa lihat ada di Mazmur, saya lupa, di Mazmur ayat pasal berapa yang menolak klaim atas penyaliban Yesus. Nah, kemudian di Mazmur 91 ayat 15 ya, dan masih banyak lagi ya, saya kira ada juga di sebentar ya, di Matius ya, yang kemarin saya bedah dengan Ustadz Kenama. Maka di sana seterang benerang bahwa bagaimana petunjuk Bible, bukan Al-Quran ya, bukan Al-Quran, petunjuk Bible, benar-benar Yesus itu tidak disalib dan Yesus itu tidak mati seperti apa yang dinarasikan oleh umat Kristiani. Nah, kita kembali kepada tema yang sangat menarik pada malam hari ini, bahwa Yesus itu dibunuh atau bunuh diri. Nah, dengan petunjuk Al-Quran yang mungkin sudah sangat familiar di kita, surah An-Nisa ayat 157 sampai 58 ya, ini punya kesamaan antara Al-Quran dan Bible. Sayang sekali, saudara-saudara kita Kristiani, mereka tidak kemudian menjalankan keimanan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Ratusan ayat yang kemudian memberi petunjuk, ya, Yesus mengatakan kepada umat Kristiani bahwa Nabi atau Yesus Kristus itu tidak mati di salib. Artinya tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Begitu. Nah, jadi saya kira ketika umat Kristiani menempatkan keimanan mereka bahwa Yesus itu mati, dan memang sebuah kewajiban, sebuah keharusan, harga mati bagi umat Kristiani, Yesus itu harus mati di tiang salib ya, karena keimanan mereka yakini bahwa mati di tiang salib itu untuk menebus dosa manusia, dan mereka karena Yesus itu disalib, lalu kemudian mereka akan menuju surga, terselamatkan gitu ya, sudah diampuni. Tapi ini problem juga sebenarnya. Kenapa problem?
Saya pernah berdiskusi dengan beberapa saudara-saudara kita Kristiani. Saya katakan begini, kalaulah kemudian dosa mereka ini sudah ditebus, mengapa masih harus ada lagi pertobatan? Gitu? Banyak ritual-ritual di dalam ritual ibadah di dalam kekristenan tentang pertobatan, masih banyak sekali. Nah, kalau kemudian sudah ditebus, untuk apa lagi ada pertobatan? Masih ada lagi bahasa bahasa dosa. Kalau sudah ditebus, kita pernah mendengar, bukan saya mendiskreditkan umat Kristen, tidak. Kita pernah dengar di beberapa wilayah Indonesia, bahkan ada pendeta yang kemudian terjerat kasus hukum pembunuhan, ya, jemaatnya sendiri. Saya pernah tanyakan begini, kalau kemudian konsep penebusan di dalam umat Kristiani, bagaimana dengan pendeta ini yang dia melakukan pembunuhan? Ya, bagaimana cara penebusan dosa? Ini akan sulit dijawab. Kalaupun dijawab, ini hanya merupakan asumsi belaka. Tidak bisa dijawab ini. Karena memang berdasarkan data-data Alkitab bahwa penebusan itu adalah cerita yang tidak masuk akal, jauh dari rumus kebenaran. Jadi sebenarnya penebusan yang tentang Yesus ini mati di kayu salib, ini sebenarnya sesuatu yang sangat membingungkan dan sulit untuk dianalisa oleh logika. Maka saya katakan berkali-kali, sampai kapan kemudian bertahan pada sebuah kebingungan ini? Gitu. Artinya kalau ini sesuatu yang masih membingungkan, ada yang salah dengan konsep ini. Maka yang benar adalah mendudukan keimanan atau mendudukan sebuah jawaban yang paling tepat, Yesus tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Siapa yang dibunuh? Yang dibunuh itu? Yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Datanya ada. Kemarin saya sudah bedah sama Ustadz Kenam. Artinya di sini menjawab. Lagi-lagi, subhanallah, Allahu Akbar. Ternyata Al-Quran itu terbukti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian surah An-Nisa ayat 157 yang sering dijustifikasi oleh saudara-saudara kita umat Kristiani bahwa Allah telah salah mengatakan Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Kemudian mereka katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hoak. Lalu mereka kadang-kadang sering pertanyakan siapa yang disalib. Masa Allah tidak tahu siapa yang disalib? Allah cuma katakan hanya orang yang diserupakan. Nah, artinya di sini lagi-lagi menjawab, ya, bahwa terbukti Al-Quran itu adalah firman Allah seiring sejalan dengan Bible. Tentunya kalau kemudian Allah menulis, oh si fulan, oh si ini yang disalib, Allah lebih paham daripada ciptaannya. Wong dia yang ciptain kita kok. Kenapa dia nggak tulis? Jadi jelas kalau ditulis siapa di situ pasti dirubah sama manusia. Misalnya yang ditulis di situ misalnya Kanda Zulkifli, atau saya sebut nama saja Zulkifli M. Abbas yang disalib. Ya kan? Tentu Aristo gampang saja untuk merubah nama Zulkifli itu menjadi nama lain. Kan gitu. Jadi saya kira Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih paham tentang itu. Jadi mungkin mohon maaf ya, saya agak cerewet malam ini begitu ya. Jadi saya kira kalau kemudian lagi-lagi ditanya Yesus itu bunuh diri atau dibunuh, yang benar Yesus itu tidak dibunuh dan tidak bunuh diri. Yang dibunuh itu, yang bunuh diri itu adalah orang yang diserupakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aristo. Kembali ke Bang Yoma. Oke, terima kasih paparan yang sangat luar biasa ya dari
Adinda Resto begitu luar biasa ya, mencoba untuk menyanggah pernyataan saya bahwa Yesus itu tidak bunuh diri dan juga tidak dibunuh. Ya, saya tetap mempertahankan malam ini pendapat saya bahwa Yesus itu bunuh diri. Karena saya berdasar dalil, saya tidak ngada-ngada gitu. Yohanes 10 nomor 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayo. Memberikan nyawa itu kan bunuh diri, Pak. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Yesus tidak bunuh diri, tapi Yesus itu juga tidak dibunuh, yaitu karena Anda mempertahankan apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan juga apa yang tertuang di data-data yang ada di dalam kitab Sahabat Saya Kristen. Tapi saya tetap mengatakan bahwa Yesus itu bunuh diri, bukan dibunuh sama setan. Terlalu kurang ajar itu orang yang mengatakan Yesus dibunuh sama setan. Itu orang munafik berkali lipat itu. Yesus itu bunuh diri. Karena kasihnya terhadap pengikutnya, dia serahkan nyawanya. Bunuh diri. Itu kuncinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus itu bunuh diri untuk domba-dombanya. Sayangnya, Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Seandainya Yesus itu pernah bertemu dengan Paulus, maka dua orang ini akan atur damai. Kenapa saya katakan atur damai? Ya, karena tidak mungkin dua ajaran ini akan bertentangan satu sama lain, saling tampar. Paulus menerangkan dalam 1 Korintus 3 nomor 17, orang yang bunuh diri itu akan dihukum oleh Allah, Allah akan membinasakan dirinya. Jadi kalau ada orang yang bunuh diri, Allah akan membinasakan orang tersebut. Karena murkanya Allah kepada orang-orang yang bunuh diri itu. Karena di dalam perjanjian lama, kitab Ayub nomor 1 nomor 21, di situ jelas bunuh diri itu adalah tindakan durhaka. Maka kemudian Paulus juga menerangkan 1 Korintus 3 nomor 17, orang yang bunuh diri ya akan dibinasakan oleh Allah. Tapi Yesus sudah terlanjur mengaku kalau dia itu bunuh diri. Jadi ya mundur salah, maju salah ini Yesus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Padahal statusnya Yesus pada saat itu manusia. Yang dibunuh adalah manusia. Berarti yang bunuh diri di sini adalah manusianya Yesus, bukan sisi ketuhanannya. Celaka ini ajaran. Belum lagi kalau kita lihat dalam 1 Korintus 3 nomor 16 ya. Nomor 16-nya. Bunuh diri itu adalah dosa besar. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu tidak memiliki dosa, bohong itu. Faktanya dia terdata di dalam kitabnya Kristen, dia bunuh diri. Dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kalau ada orang yang menyerahkan nyawanya, berarti orang bunuh diri. Contoh. Dia sudah lihat ada buaya yang buas. Kemudian dia sudah yakin kalau dia loncat ke bawah, pasti diterkam sama buaya, upahnya adalah maut. Nah, kemudian dia loncat. Dia serahkan dirinya. Bunuh diri atau tidak? Bunuh diri, Pak. Apa akibatnya? Dosa besar. Karena ingin membantu orang, karena ingin menolong orang, dia bunuh diri. Tetap aja, dosa besar. Dosa besar dia itu. Lalu kemudian Paulus kudu membuat sebuah perintah, membuat sebuah pengajaran di dalam 1 Korintus 3 itu bahwa Allah akan membinasakan orang-orang yang bunuh diri. Karena manusia itu adalah bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah, membunuh bait Allah, itu sama halnya dia membunuh kerajaan Allah. Itu di dalam 1 Korintus 3 nomor 16 sampai nomor 17. Jadi kalau Yesus itu dikatakan tidak bunuh diri, tapi dibunuh setan, yang mengatakan itu setan. Ya, yang mengatakan itu setan. Kenapa mengatakan itu setan? Karena dia secara tidak langsung menuduh bahwa Allah Bapa itu setan. Kenapa? Karena semua yang mati itu atas izin Allah Bapa. Allah Bapa lah yang memerintahkan manusia malaikat-malaikatnya mencabut nyawa. Allah Bapa lah yang mengatur sehingga manusia itu
hanya sampai 120 tahun. Jadi kalau dia sudah men-setting seperti itu, lalu kemudian si bulu manuk mengatakan bahwa yang membunuh Yesus itu adalah setan, berarti setannya siapa di situ? Ya sang Bapa. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Berarti yang membunuhnya adalah Bapa. Kata si bulu manuk, yang membunuh Yesus itu adalah setan. Berarti dia tuduh Bapa itu setan. Itu anak saya aja ketawa yang bungsu. Ini memang lucu ini. Jadi kalau umat Islam bela-belain, oh Yesus tidak dibunuh, dia tidak disalib. Yang dibunuh bagi mereka adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Si Bahlul bertanyanya ke kita. Seakan-akan kita yang salib Yesus. Harusnya mereka tanya yang salib. Karena Allah menyerupakan Yesus, Isa bagi mereka, bukan bagi kita. Tapi dasar si dongo nanyanya ke kita. Mana kita tahu? Kita tidak tahu siapa yang diserupakan karena bukan kita yang menyalib. Allah menyerupakan bagi mereka. Mereka itu siapa? Yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus siapa? Zulkifli Mabas? Bukan. Ngapain kau tanya ke saya? Tanya ke dia, karena dia yang diserupakan. Kalau menurut saya, ya saya nggak tahu. Yesus tidak disalib. Yang pasti Yesus tidak disalib. Nah, faktanya kalau Anda mengatakan Yesus itu disalib, bagaimana kemudian ketika iblis mencoba Yesus? Apa yang diterangkan di situ? Hei, kalau kau anak Allah, coba kau buang badanmu ke bawah. Kenapa? Kalau kau anak Allah, si Allah akan datang membawa malaikatnya akan datang untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantu batu. Ada tertulis. Ternyata setelah diselidiki oleh Adinda Resto bersama Ustadz Kainama, tertulisnya di Mazmur 91. Betul, ada tertulis seperti itu. Bahwa anak Allah yang punya status anak Allah, siapapun dia yang punya status anak Allah, tidak akan kena COVID. Jangankan COVID, panu pun tidak. Kalau dia anak Allah, kecuali anak setan ngaku anak Allah. Tapi kalau anak Allah, jangankan dibunuh, panu pun tidak. Itu diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, Mazmur 91. Mulai dari data nomor 12 sampai 16. Mereka akan panjang umur, tidak mati-mati mereka itu. Jadi dia biar telan itu bakteri COVID satu karung, tak mati mereka itu. Kalau dia benar-benar adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak alay bumbung, mungkin mati semua. Itu fakta, data. Jadi kita bukan menista, bukan menghujat, bukan merendahkan. Siapa suruh gila permanen? Udah diterangkan Yesus itu bukan Tuhan, masih juga disembah. Itu gila permanen itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu dibunuh setan, dia sama halnya menuduh Allah Bapa adalah setan. Setan adalah Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang menentukan ajalnya seseorang. Yesus juga menyerahkan nyawanya kepada siapa? Allah Bapa. Berarti Allah Bapaknya dituduh sama bulu manuk setan. Orang begini nih harus direndam di comberan yang mendidih. Jadi beragama itu harus berakal. Makanya Al-Quran itu menerangkan wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tidak mengerti. Kenapa? Kata Yesus, mereka cuma memuji aku ini dari mulutnya saja, tapi hatinya jauh daripadaku. Ya mereka lakukan perkataan manusia. Firman Tuhanku sudah tidak ada. Yang ada cuma perkataan Lukas, itulah yang didengar. Perkataan Markus, itulah yang mereka imani. Perkataan orang yang ada di Pulau Patmos, itulah yang mereka agung-agungkan. Firman yang kuterima dari Tuhan, dilenyapkan, ditelan, dimakan, dibuang. Sehingga kalau ditanya sama umat Islam, mana firman yang diterima oleh Yesus? Mereka menjawab, itu yang dicatat sama Lukas, nenekmu kiper. Lu pikir Lukas itu nabi? Kau pikir Markus itu nabi sampai mereka menerima wahyu? Nah inilah teman-teman sekalian, Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam. Inna sarrat dawabi indallahil ladina kafaru wa fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk, yang paling hina, yang paling nista, yang paling rendah dalam pandangan sang pencipta alam semesta itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, kata mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka
hanya menganggap apa yang ada di dalam angan-angan mereka itu adalah sebuah kebenaran. Disampaikan berulang, terinci, sistematis, masih juga tetap aja bahlul. Kenapa? Itu tadi. Ya, mereka tidak berpikir, mereka tidak mau mengetahui. Mereka laksana binatang dipanggil. Hai, kau kesini, mendengar, menengok dia, matanya pelangak-pelongok. Tapi dia tidak ngerti, ini maksudnya apa ini orang? Saya dipanggil atau diusir? Nah itulah mereka. Diseru oleh Yesus. Aku diutus hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kata dia, karena ada di dalam Matius, Pak. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kalau seluruh makhluk berarti lu harus nginjilin juga ayam, bebek, tikus, balao. Kenapa Anda tidak laksanakan itu? Kalau Anda tidak laksanakan berarti Anda tidak mentaati perintah Yesus. Saya belum pernah mendengarkan ada gereja yang khusus kambing di dalamnya. Khusus babi, khusus sapi, khusus kodok. Padahal perintahnya kalau itu adalah firman Tuhan, kudu wajib mereka laksanakan. Kenapa? Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku, mengenal mereka karena mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Mereka melakukan perintahku. Orang yang mengasihi aku di dalam Yohanes 14 adalah mereka yang mengikuti perkataanku dan melaksanakan perintahku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Injili seluruh makhluk. Ayam, kambing, bebek, kodok, tikus, nyamuk, semut, ular. Injilin itu. Jangan kau injili umat Islam yang sudah punya agama. Injili itu ayam, injili itu burung-burung, kucing kau kumpul, kau jalan ke kebun binatang, di sanalah kau baca kau punya gospel itu. Biar itu ayam semua bisa kau baptis. Karena itu perintah Tuhan kau. Di dalam Matius 78. Itu makhluk semua itu. Kenapa hari ini mereka tidak mengatakan ayam punya roh, kambing punya roh, sapi punya roh? Kenapa? Karena mereka tidak mau dikasih PR berat untuk menginjili hewan-hewan ini. Padahal mereka itu makhluk juga. Itulah liciknya mereka. Karena mereka diperintahkan untuk cerdik seperti ular. Nah, sementara ular itu di dalam agama mereka identik dengan setan. Seperti perintahnya di dalam Matius, cerdiklah seperti setan. Ini dia. Makanya kalau ditanya, siapa yang membunuh Yesus? Setan. Nah, siapa yang ngajarin itu? Ya setan. Karena memang dia harus cerdik seperti ular. Ular dalam kurung setan, iblis. Itulah yang terjadi pada bulu manuk. Nah, lalu kemudian kalau diinformasikan lebih akurat lagi bahwa yang dimaksud dengan Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia akan mengatakan, oh itu hanya majas itu, majas metafora itu. Dia tidak memberikan nyawanya yang asli. Nenekmu kiper. Faktanya kau imani dia mati di tiang salib, mati menebus dosa kalian. Dia datang mengambil rupa manusia untuk bunuh diri, bangkit pada hari ketiga, menebus dosa kalian. Artinya dia bunuh diri kan? Nah, kalau bunuh diri kata Paulus, orang itu akan durhaka. Orang itu dicap orang pendosa besar. Kata Paulus, Allah ya akan membinasakan orang yang bunuh diri. Nah, pada saat Yesus mati statusnya Tuhan atau dia manusia? Kalian semua akan mengatakan, Yesus pada masa itu adalah 100% manusia. Nah, manusia Yesus itulah yang bunuh diri. Maka dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Pilih mana? Tuhanmu dibinasakan oleh Tuhanku, atau Tuhanmu itu diselamatkan oleh Tuhan yang besar? Bukan Allah Bapa. Karena itulah saya katakan sekali lagi, Al-Quran menerangkan sangat jelas. Ya, bagaimana kemudian Allah menerangkan. Perumpamaan orang-orang kafir itu seperti diseru oleh penyeru. Diseru oleh penggembala, dipanggil, diteriakin. Tapi mereka tuli bisu, karena mereka tidak mengerti. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Jadi saya simpulkan, Adinda Aresto, ya, saya masih tetap kepada Yohanes 10 nomor 11, Yesus bunuh diri. Jadi tidak dibunuh oleh setan. Bunuh diri dia serahkan nyawanya sendiri. Tapi lain cerita kalau kau tanya saya tentang Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam itu tidak bunuh. Jangankan disentuh oleh maut, ya. Nabi Isa sampai hari ini masih sehat walafiat, panjang umur dia. Baca Mazmur 91 ayat terakhir, nomor 16. Situ sangat valid dikatakan, panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Nah tuh, siapa yang dimaksud di situ? Anak Allah. Anak Allah. Anak Allah yang dikasihi oleh
ala Bapak. Nah itu dia. Silakan dilanjut kawan-kawan. Baik ya. Gurunda Sugi dari tadi cengengesan kenapa? Saya ini baru hadir di Yang Bang Aristo dulu, silakan Bang Aristo. Wow, luar biasa. Memang gini ya. Saya memang sama Kandazul ini iri begitu ya. Luar biasa ya. Kenapa penempatan logikanya bagus, kemudian diplomasinya bagus, dan memang gini,